Hai semuanya, selamat datang. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan sebuah alur cerita seri drama Korea berjudul Who Are You atau School 2015 episode ke-16. Yap, ini adalah episode terakhir ya guys. Dan sebelumnya mohon maaf karena si Mimin ini uploadnya lama banget guys. Oke, untuk yang sudah menonton gimana perasaannya? Pasti campur aduk kan? Tapi apapun endingnya ya udahlah ya, mungkin itu yang terbaik. So untuk yang masih mau menyimak ceritanya, yuk langsung kita lanjut ke videonya guys. Di episode sebelumnya, satu kelas dibuat tercengang setelah melihat Embyul masuk ke kelas. Berbeda dengan Suyong yang langsung menghampiri Embi dan Embyul. Saat itu juga ia berkata bahwa Embi dari Tungyong masih hidup. Embyul pun mengatakan pada Embi untuk terus melanjutkan apa yang ingin Embi katakan di hadapan teman-temannya. Dengan tegas, Embyul menyuruh Suyong berbicara di tempat lain dengannya. Embyul juga berjanji akan menjelaskan kepada teman-temannya apa yang terjadi sebenarnya. Kemudian di tempat lain, Embyul meminta Suyong untuk memberikan video yang ia katakan pada Embyul sebelumnya. Namun Suyong menolak dan bahkan mengatakan hal yang membuat Embyul geram. Namun, Embyul lebih pintar dan merekam percakapan mereka dengan ponsel di dalam tasnya. Saat itu juga Embyul bertanya apakah Suyong yang merekam video tersebut. Namun Suyong masih belum menjawab dengan jelas. Hingga scene beralih ke kelas di mana Embi meminta maaf dan mengungkapkan identitas aslinya kepada semua murid di kelas. Awalnya mereka tidak bisa menerima permintaan maaf Embi. Namun, Embi memberi penjelasan bahwa selama ini benar memang ia kehilangan ingatannya, tapi karena hal yang tak terduga, ia harus menjalani kehidupan sebagai Go-Embyul. Kemudian perlahan teman-temannya pun mau menerima penjelasan Embi. Scene pun beralih kembali ke adegan Suyong dan Embyul. Dengan kasar, Embyul menarik Suyong ke dalam toilet. Ia memperdengarkan rekaman pembicaraan mereka tadi kepada Suyong. Tadinya Suyong ingin merebut HP Embyul, tapi Embyul berhasil melepasnya dan menarik kerah baju Suyong. Embyul mengancam Suyong agar tidak melakukan hal-hal aneh lagi, jika tidak ingin terjadi sesuatu yang lebih mengerikan dalam hidup Suyong. Embyul pun pergi meninggalkan Suyong yang hanya terdiam ketakutan. Keesokan harinya, Embyul kembali ke sekolah dan menghampiri sahabatnya. Songju pun bertanya, 누구냐? 너. dan si Jin langsung bisa mengenali Embyul dari ekspresi wajahnya. Songju yang masih sedikit protes mengapa Embyul tidak mengatakannya dari dulu mengenai apa yang terjadi. Tapi Embyul hanya bisa meminta maaf kepada mereka. Akhirnya si Jin dan Songjung pun mau memaafkan Embyul dan mereka meminta waktu untuk bertemu Embi sebelum Embi pergi ke sekolah lain. Di kelas, saat Gite dan Hena berdebat mengenai kesalahan Suyong, ia masuk dan mendengar semuanya. Suyong pun mencari pembelaan karena seharusnya bukan hanya Suyong yang mereka benci, melainkan Embi yang juga telah membohongi mereka. Namun saat Songju masuk, ia mendekati Suyong dan menjelaskan mengapa semua orang lebih membenci Suyong. Itu karena sikap Suyong yang ingin mendapat pengakuan bahwa ialah yang terbaik dan terhebat. 그게 필요해서 친구 사귀냐? Songju pun menggurui Suyong agar tidak hidup seperti itu lagi. Suyong pun dibuat terdiam mendengarkan ucapan Songju. Di sebuah rapat, Ibu Suyong dan Ibu Embyul dipertemukan untuk membicarakan kasus rekaman yang telah Embyul rekam percakapannya. Saat itu, Ibu Suyong menepis kesalahan anaknya karena video itu tidak ada di HP Suyong. Namun Pak Guru menjelaskan baik ada ataupun tidak video tersebut, perilaku Suyong ini tidak bisa dianggap remeh. Akhirnya, Ibu Suyong mencari kesalahan Embi dengan meminta agar Embi dan Embyul juga dihukum karena telah bertukar tempat atau memalsukan identitas sebagai Go-Embyul. Di malam hari, Hanian yang baru selesai latihan tidak sengaja mengirim SMS kepada Embi untuk mengajaknya keluar dan sudah berulang kali ia ketik sebelumnya. 이거 아닌데. Untung saja Embi membalasnya dan mengatakan bahwa ia sedang berada di tempat akademi. Hanian pun bergegas menyusulnya dengan semangat. Sementara itu, di tempat akademi, ternyata Taekwon juga satu akademi dengan Embi. Nah, sayang sekali nih, Hanian kalah cepat karena Taekwon sudah berada di tempat bersama Embi. Wajah Hanian pun terlihat berubah cemberut. Ketika melihat mereka keluar bersama, Hanian bergegas menarik tangan Embi. Tapi Taekwon menarik tangan yang satunya lagi.
Sayangnya, Embi menolak keduanya dan memutuskan untuk pulang sendiri saja. Di rumah, ibu mengatakan kepada Embyul dan Embi bahwa ia ingin menjual tokonya dan pindah bersama mereka berdua. Namun, Embyul memiliki keinginan lain, yaitu bersekolah di luar negeri. Hingga saat kembali ke jam sekolah, terlihat ketika jam makan siang, Embyul memanggil Taekwang untuk bergabung makan bersama. 앉아라. Saat itu, Embyul menceritakan bahwa Embyul bersama Embi dan ibunya akan segera pindah. Embi akan memasuki sekolah lain dan Embyul pergi belajar ke luar negeri. Mendengar itu, Taekwang hanya diam dan pergi meninggalkan mereka. Ternyata, Taekwang pergi menemui Embi di luar sekolah. Taekwang mencoba membahas mengenai kepindahan Embi. Dia juga mengajak Embi untuk menonton bersama. Namun, Embi hanya terdiam mendengar ajakannya. Embi berkata bahwa ia selalu merasa bersalah saat ia bersama Taekwang. Ya, karena selama ini memang Embi nggak bisa balas perasaannya Taekwang, guys. Namun Taekwang tidak memusingkan hal itu dan mengatakan kepada Embi bahwa semuanya sudah cukup bagi Taekwang. Embi pun meminta maaf kepada Taekwang dan saat itu juga Taekwang memutuskan untuk pergi serta meminta Embi juga pulang segera. Kita beralih ke rumah Suyong ya guys. Di sini Suyong yang semakin terpuruk menatap seragamnya yang terlihat seperti sekolah lain di atas kasurnya. Ia kemudian melihat komentar orang-orang di internet tentangnya. Perlahan air matanya pun menetes saat ia membaca komentar jahat tentang Suyong, bahkan mencaci serta memakinya. Mereka pun juga menolak jika suatu saat Suyong pindah ke sekolah mereka. 왜 하필 우리 학교야? Saat Suyong menyendiri, tiba-tiba ayahnya masuk dan memarahinya dengan penuh amarah. Kali ini ia marah karena gagal dalam nominasi pemilihan anggota dewan yang disebabkan oleh Suyong. Ya tentu saja rumor Suyong yang dulu pernah membuli teman sekelasnya sudah menyebar luas ya guys. Jadi itu menyebabkan ayahnya gagal dalam pemilihan anggota dewan tersebut. Ibunya pun masuk dan meminta ayahnya untuk berhenti memarahi Suyong. Tapi ayahnya semakin marah dan berkata jika Suyong melakukan kesalahan lagi, maka ia tidak akan menganggap Suyong sebagai putrinya. Wah, ayahnya serem juga ya guys. Akhirnya Suyong pun menangis dan tersungkur di lantai meratapi kesalahannya selama ini. Keesokan harinya, Embi sedang berkumpul bersama Si Jin dan Songju. Tiba-tiba Suyong menghubungi Embi dan hendak mengatakan sesuatu kepadanya. Di taman, Suyong yang terlihat putus asa mengatakan kepada Embi bahwasanya ia kehilangan kemampuannya untuk menentukan langkahnya. Seakan sebenarnya ini Suyong mau minta maaf dan menyesali perbuatannya terhadap Embi. Namun di sini bahasanya Suyong tuh bertele-tele guys, jadi masih gengsi gitu. Bahkan dia malah bilang gak akan minta maaf sama Embi meskipun Embi memaafkannya. Akhirnya dengan bijak Embi pun mengatakan kalau sebenarnya ia tahu betapa Suyong merasa bersalah terhadap Embi. Embi hanya menganjurkan agar Suyong bersyukur karena Embi masih hidup dan bisa memaafkan Suyong. Embi pun beranjak dari tempat duduknya. Suyong kembali memanggil Embi, namun dia seakan kehabisan kata-kata. Hingga akhirnya Embi berjalan kembali meninggalkan Suyong yang menangis terseduh-seduh. Di rumah, Embi membereskan barang-barangnya. Saat Embyul masuk, ia melihat Embi membawa boneka teddy bear pemberian Hanian. Embyul pun berkata kepada Embi, 너 한이안 좋아하지? tapi Embi tak mau menjawabnya. Untuk itu Embyul pun melanjutkan perkataannya bahwasanya yang paling berharga adalah ibu dan Embi. Sedangkan Hanian hanya ia anggap sebagai sahabat dari kecil. Jika Embi ingin menerima perasaan Hanian atau menolaknya, itu adalah keputusan Embi. So, di sini kita sudah tahu ya guys, kalau Embyul memang benar-benar sudah melepaskan Hanian. Singkatnya, Embi pun menemui Hanian dan mengatakan bahwa benar ia juga menyukai Hanian. Namun Embi butuh waktu untuk menemukan jati dirinya. Hanian pun tersenyum penuh harapan sembari memberikan medali emas replika yang pernah Embi berikan kepadanya. Nah, kita flashback sebentar ya guys, ada scene yang ketinggalan nih di episode sebelumnya. Jadi, Embi juga pernah memberikan medali emas replika yang bertuliskan semangat untuk Hanian. Kemudian di episode ini, Hanian memberikannya kembali kepada Embi dengan maksud kalau nanti Embi kembali dan menerima perasaan Hanian, ia harus memberikan medali tersebut kepada Hanian lagi. Embi pun menerimanya dan berpamitan kepada Hanian. Beberapa hari berlalu, Hanian pun kembali mengikuti turnamen berenangnya. Meskipun di tengah-tengah pertandingan ia mengalami kendala pada bahunya, ia tetap menyelesaikan pertandingannya berkat dukungan teman-temannya termasuk Embi yang mendukungnya. 6 bulan pun berlalu hingga pergantian tengah semester. Di sekolah Sekang Seoul,
Terlihat ada murid baru yang masuk kelas selama Go Enbyul. Nah, coba tebak siapakah dia? Yap, teman-teman sekelas Enbyul pun bisa mengenalinya bahwa orang yang ada di hadapannya adalah Lee Eunbi. Semua murid di kelas pun bersorak bertepuk tangan atas kehadiran Eunbi. Di sisi lain, Taekwang yang datang terlambat mendapatkan sebuah pesan bertuliskan atap. Tanpa berpikir panjang, ia langsung berlari menuju atap karena tahu yang mengirim SMS tersebut sudah pasti Lee Eunbi. Matanya pun berbinar-binar melihat Eunbi yang ada di hadapannya. Eunbi berpura-pura bertingkah seperti Enbyul dengan memukul kepala Taekwang. Namun Taekwang tidak tertipu dan Eunbi pun meyakinkan bahwa sekarang namanya adalah Go Eunbi. 나 고은비거든? Sementara itu di kelas, Guru Kim sekarang kembali mengajar di SMA Sekang. Kemudian diperlihatkan juga Songju sudah menjadi model seragam sekolah sesuai dengan cita-citanya. Sedangkan Minjun yang selama ini cukup tertekan dengan ibunya yang perfeksionis dalam hal akademik sudah menemukan hobi barunya sebagai pemain gitar. Begitu juga Hena dan Gite, mereka masih selalu bersama di sekolah. 대학 가면 깨진다? Ayah Taekwang telah kembali. Dia pulang disambut dengan senyuman dari Taekwang. Mereka pun hidup bersama lebih baik selayaknya ayah dan anak seperti yang Taekwang harapkan. Sementara itu, Enbyul yang sekarang melanjutkan belajarnya ke luar negeri mengirimkan sebuah postcard yang bertuliskan pesan bahwa ia akan segera kembali ke Korea. Keesokan harinya, seperti biasa, Eunbi menunggu bis. Terlihat Hanian sudah berada di dalam bis. Eunbi pun segera masuk dan duduk di belakang Hanian. Eunbi mengirimi pesan kepada Hanian yang mana Hanian membalasnya tanpa menyadari Eunbi duduk tepat di belakangnya. Eunbi pun menyentuh kepala Hanian dan menjatuhkan medali emasnya yang menunjukkan bahwa Eunbi sekarang sudah menerima perasaan Hanian. Mereka pun tertawa bahagia bersama. Sementara itu, di akhir cerita kita diperlihatkan Eunbi bersama Songju dan Sijin berjalan bersama. Eunbi pun berkata dalam hatinya, "Tak mengapa jika kamu terluka karena kamu masih berusia 18 tahun." Yay, akhirnya kita selesai juga nih guys membahas sebuah alur cerita yang cukup menguras emosi dalam dunia remaja. Sekali lagi aku juga mengucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah setia menyimak sampai detik ini. Selepas ini enaknya bahas cerita atau film drama apa lagi ya guys? Kalian boleh banget request di kolom komentar. Nah, cukup sekian video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ceritanya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Dadah!